Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita masih akan bahas tema tembus akar. Iya, karena tema tembus akar dapat dipastikan tema ini juga tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan tema di rekomendasi kali ini bisa kalian gunakan di MIUI 12.5 ataupun MIUI 13. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke review tema yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe ataupun yang baru pertama kali singgah di channel ini, setelah nonton video yang sampai selesai, coba kalian cek playlist yang ada di channel ini. Sekiranya cocok dengan apa yang kalian cari, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Dan ini adalah review atau rekomendasi tema yang pertama. Dan untuk yang pertama ini kalian bisa mencari tema ini dengan judul V4L3NT atau mungkin bisa dibaca Valen. Ukuran file dari tema ini 15,2 MB, sementara desainnya adalah Unif dan tema ini ada di region Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Untuk widgetnya dia masih sama seperti widget di video sebelumnya yang udah kita kasih rekomendasinya. Ini widgetnya sama seperti ini ya. Kalian bisa mengetap di bagian sini untuk mengganti dari bentuk widget ataupun dari font widgetnya. Icon back pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal, dan tema ini juga berubah di bagian control center. Justru di bagian sini agak berbeda. Di sini untuk wallpapernya dia full screen ya maksud saya. Untuk di bagian sini wallpapernya full screen, namun untuk di bagian home screen dia nggak ada wallpaper, dan kalian bisa mencari wallpaper dengan karakter yang sama untuk diterapkan di bagian home screen-nya. Indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan, dan ini adalah pemutar musik yang ada di bagian control center. Sementara untuk notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan. Oke, tema ini juga berubah di bagian papan telepon. Wow, di bagian papan telepon di sini justru lebih keren ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk kembang loncatnya. Sementara untuk setelan pada tema ini ada perubahan, dan sama di sistem lainnya juga sama ya. Ini untuk wallpapernya hanya menggunakan satu karakter. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara keseluruhan di sini menggunakan warna dominan abu-abu. Dan tema ini kayaknya juga tembus hingga ke bagian persentase dari storage. Dan seperti yang saya katakan, kalau tema dari Bang Unif itu hampir tembus di keseluruhan. Di sini yang nggak tembus hanya di bagian wallpaper, di bagian home screen-nya aja yang nggak dia ganti dengan wallpaper dengan karakter yang sama seperti yang ada di sistem di dalamnya. Dan oke, untuk aplikasi pesan WhatsApp, tema ini udah pasti tembus, dan ini keren. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk kontrol volume di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, ini adalah tampilan dari lock screen-nya. Oh ya, tema ini hanya kompatibel di dark mode. Oke, di bagian lock screen di sini polos ya, nggak ada apa-apa. Wallpapernya juga hanya menggunakan wallpaper abu-abu. Sementara di bagian bawah sini hanya terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di sini juga ada perakiran cuaca. Oke, tap dua kali di sini ada shortcut untuk pemutar musik, dan untuk shortcut pemutar musiknya dia full screen ya. Ini keren. Jadi kalian bisa memutar musik dengan layar penuh tanpa harus membuka lock screen-nya terlebih dahulu. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan untuk rekomendasi yang kedua nih, temanya super keren. Dapat dipastikan tema ini tembus hingga ke akar. Coba kalian lihat untuk di bagian App Store-nya aja, di sini udah tembus ya. Oke, kalian bisa mencari tema ini dengan judul Narambes. Ukuran file dari tema ini memang lumayan besar ya, 56,6 MB. Sementara di channelnya adalah Al-Raj, dan tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India. Tapi tenang aja, dengan ukuran file sebesar itu dapat dipastikan tema ini tembus hingga ke sistem, bahkan hingga ke akarnya. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Oh ya, sebelum kita masuk ke bagian home screen, terlebih saya jelaskan terlebih dahulu di sini untuk temanya. Di sini ada keterangan support dual mode special for you best DPI 392. Oke, untuk DPI-nya sebaiknya kalian set di angka 392. Kemudian reset ulang. Dan karena di sini saya hanya menggunakan untuk review aja, jadi kayaknya nggak perlu mengganti DPI-nya. Dan saya peringatkan juga buat kalian yang suka gonta-ganti DPI, untuk yang bagi pemula harap hati-hati, siapa tahu ada kesalahan nanti Xiaomi-nya botlop. Tapi buat kalian yang udah mahir gonta-ganti DPI, kayaknya tema ini akan jadi terlihat lebih keren buat kalian yang suka gonta-ganti DPI. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Ada perakiran cuaca juga. Dan di sini kalian juga bisa mengganti untuk tampilan di widgetnya dengan cara mengetuk di bagian sini. Ketuk dua kali.
Kayak ada dua pilihan widget yang lumayan keren dan lumayan simpel ya. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan sini fungsinya untuk DPI-nya mungkin untuk dirubah. Jadi untuk icon pack-nya dia mungkin akan sedikit lebih melebar ya. Karena dia untuk DPI yang maksudnya DPI standar ataupun bawaan dari Xiaomi-nya, dia untuk icon pack-nya agak sedikit lebih ke tengah ya. Dan untuk icon pack pada tema ini emang nggak semuanya berubah. Tapi untuk icon pack-nya menurutku sih udah lumayan keren. Control center pada tema ini ada perubahan. Wow, di bagian control center di sini keren ya. Di bagian atas ini ada wallpaper yang santai banget, anak kecil. Dan sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Dan tema ini support di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Ini udah tampilan untuk light mode-nya. Dan oke, papan telepon pada tema ini ada perubahan. Oh ya, di bagian notifikasi bar tema ini juga ada perubahan. Sementara untuk pemutar musik yang ada di bagian control center tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar untuk layout di bagian pemutar musiknya. Namun di bagian belakangnya sudah ada wallpaper sama seperti yang ada di bagian control center. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan yang keren di sini untuk numerik nomornya angka 5-nya dia jadi warna biru ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia akan jadi seperti ini. Oh ya, untuk gestur animasi pada tema ini juga ada perubahan seperti ada gambar kucing gitu ya, ini keren. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan dan sini untuk tentang teleponnya jadi setup my device. Logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi di sini saya suka untuk wallpaper yang ada di bagian atas ini. Untuk persentase dari storage tema ini juga udah tembus, bahkan tembus hingga ke bagian menu-menu di sebelah kanannya. Di sini untuk data dan gambar ini semuanya berubah. Dan oke, yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ini untuk tampilan di bagian luarnya, sementara untuk tampilan di bagian tampilan untuk di bagian balon catnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan oke, recent app pada tema ini ada perubahan baik untuk tampilan jendela mengabang yang ada di bagian atas atau tulisan phone di jendela mengabang, bahkan untuk di tombol clear di sini juga ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Dan yang gak kalah keren, tema ini juga mengubah font dari tampilan di bagian pembuka lock screen-nya. Di sini menjadi biru ya, ini keren. Oh iya, di bagian lock screen di sini untuk wallpaper-nya keren banget ya. Kontras banget apalagi di layar AMOLED. Dan di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari dan juga kalender dan ada perakiran cuaca. Sementara di sebelah kanan sini ada shortcut untuk ke kamera. Oke, tap 2 kali di sini ada shortcut untuk ke pemutar musik dan untuk shortcut pemutar musiknya ini keren ya. Di sini juga ada quotes atau notes ya. Jangan datang jika hanya untuk singgah sementara. Next. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Dan ini adalah rekomendasi tema yang terakhir. Tema ini dari Italia, Fire Garena. Dan ini buat kalian yang suka dengan game. Oke, ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 15,9 MB nih teman-temannya. Di sana dari luar sana ukuran filenya kecil, tapi dapat dipastikan tema ini tembus hingga ke sistem ya. Oke, tema ini di sana ada izin dan tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Nih, buat kalian yang suka dengan main game, ini kayaknya PUBG atau Free Fire ya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Karena saya hanya memainkan game COD dan itu pun juga masih cupu. Oke, di bagian kiri atas ini ada widget jam, hari dan juga live calendar dan ada juga perakiran cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon pack-nya dia keren ya. Icon pack-nya simple, hampir mirip seperti UI-nya Samsung. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai. Sementara untuk bar sinyal, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Saya suka grid di bagian notifikasi barnya, ini keren banget. Dan untuk memutar musik yang ada di bagian control center di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan. Wow, di bagian papan teleponnya di sini ramai banget ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan dan ini kayaknya kalau nggak salah satu game, maksudnya salah satu tokoh di game Free Fire ya. Aplikasi pesan sistem dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Di sini hanya ada gambar plus yang banyak banget gitu dan ini sebenarnya sih agak sedikit menutupi dari pesannya ya, tapi it's okay lah. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini dirubah menjadi warna merah.
Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan dan di sini cukup simpel perubahannya. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk storage di sini nggak ada perubahan. Dan untuk aplikasi pesan WhatsApp, tema ini sayangnya belum tembus. Jadi kayaknya kita langsung lihat aja di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini kerennya ada animasi gitu. Sementara dan ini ada animasi gyro-nya ya, ini keren banget, ada 3D gitu. Jika kalian goyang-goyang ini dia akan jadi akan goyang gitu dan ini keren ya. Di bagian tengah sini ada widget jam, sementara untuk widget jamnya di sini ada animasi memutarnya, ada kalender, perakhiran kalender, hari dan juga beberapa shortcut aplikasi. Dan di sini kalian mungkin nggak kelihatan ya di bagian untuk widgetnya, dia ada seperti cahaya gemerlap gitu keluar gitu. Dan sayangnya di bagian lock screen itu nggak ada shortcut untuk ke pemutar musik, tapi kayaknya di bagian lock screen di sini ada shortcut ataupun animasi untuk pengisian daya. Coba kita hubungkan ke daya. Oh, nggak ada ya untuk animasi pengisian dayanya, nggak ada di sini, ada hanya keterangan untuk pengisian daya aja. Ini baterainya terisi 76%, tapi ini untuk pengisian dayanya ini keren ya. Dan kita harus menggeser ke atas dikit karena kalau nggak digeser dia tenggelam ke bawah ya tuh. Tapi ini sih lumayan keren ya. Dan oke, itu tadi 3 rekomendasi tema keren tembus akar untuk Xiaomi MIUI 12.5 dan juga MIUI 13. Coba kalian tulis pendapat kalian, menurut kalian tema mana yang paling keren. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.